Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas tentang baterai. Nah, di sini ini ada baterai atau aki ya, bisa dikenal dengan nama baterai atau aki. Nah, baterai atau aki pada saat ini. Oke, nah ini adalah baterai atau aki. Nah, yang saya pegang kali ini adalah baterai dengan jenisnya adalah baterai kering. Nah, baterai itu sebenarnya ada dua macam. Nah, yang pertama adalah baterai kering dan yang kedua adalah baterai basah. Beda atau baterai basah, bedanya itu terletak pada perawatan. Selain perawatan juga, bentuknya biasanya kalau baterai basah, dia itu covernya, beningnya. Nah, kalau yang ini itu baterai kering. Baterai kering biasanya digunakan pada sepeda motor saat ini. Namun, untuk baterai basah masih digunakan pada kendaraan roda 4. Kalau kendaraan lama atau kendaraan tua, biasanya mereka masih menggunakan yang namanya baterai basah. Tapi sekarang sudah digantikan dengan menggunakan baterai kering. Nah, baterai kering ini kalau kita lihat di sini itu dia itu nah kapasitasnya adalah 12 volt ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, 12 volt. Oke, di sini untuk kapasitasnya normalnya di sini itu 0,3 ampere. Ya, normal 0,3 ampere, cepatnya adalah 3 ampere kali 5 sampai 10 jam dan 3 ampere cepatnya itu 3 ampere kali 30 menit. Nih. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, ini untuk yang cepatnya dan ini untuk yang normalnya. Oke. Baterai di sini ada dua kutub ya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Baterai juga arusnya dikenal dengan nama DC atau direct current yang artinya adalah arus searah. Jadi dari kata arus searah itu kita bisa simpulkan bahwa arus dari baterai ini itu dikeluarkannya mengikuti dari kutubnya ini ya. Apabila kutub positif maka dia akan mengeluarkan arus. Nah, kutub negatif dia akan mengeluarkan arus. Jadi tidak bisa ditukar ya teman-teman semua ya, karena ini adalah DC atau direct current atau arus searah. Nah, di sini selain itu ya ada beberapa notis yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Bentuk bahaya ya atau racun. Di sini itu ada larangan berupa korek ya, menyalakan api. Lalu ada juga wajib menggunakan safety atau kacamata di sini ya. Lalu ada juga di sini itu larangan untuk bercanda, kurang lebih begitu ya. Karena 2 orang lebih. Terus bahan kimia juga di sini question atau perhatian, bentuk perhatian khusus. Lalu di sini ada juga biru dengan buku yang artinya adalah baca anjurannya atau baca buku panduannya. Dan yang terakhir ini itu adalah bahan kimia juga ya teman-teman ya. Nah, di sini ada perhatian juga apabila kena mata segera siram dengan air dan juga segera ke dokter. Jadi teman-teman semua kalau misalnya air baterai ini kena mata, itu diwajibkan teman-teman semua harus mencuci dengan bersih, yaitu dengan menggunakan air. Tapi kalau misalnya ada iritasi atau dirasa lebih perih ketika sudah selesai mencuci, itu sebaiknya langsung menuju ke dokter. Kenapa? Karena khawatirnya adalah nanti mata dari teman-teman semua itu rusak gitu, kena cairan baterai ini. Karena larangannya kan di sini disampaikan bahwa tidak boleh terkena mata, dan juga saat ininya juga APD yang digunakannya itu wajib menggunakan safety glass atau kacamata. Lalu di sini asam sulfat dapat menyebabkan kebutaan dan juga luka bakar. Nah, bisa juga menyebabkan kebutaan atau luka bakar apabila kena mata maupun kena kulit gitu. Terus ini hindari juga dari sumber api ya. Jadi teman-teman semua harus berhati-hati saat menggunakan baterai ini. Hindari jauh-jauh sumber api karena menyebabkan sebuah ledakan ya. Karena ini bahan kimia juga. Terus kacamata gunakan saat melakukan pengisian baterai. Kenapa? Khawatirnya juga terkena mata. Yang penting
tetap berhati-hati ya. Biasanya APD ini itu digunakan saat ada di industri, tapi kalau misalnya di bengkel-bengkel pada umumnya itu sangat jarang sekali. Mungkin nanti lebih detailnya terkait dengan baterai, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Fungsi dari baterai untuk apa, terus bagaimana cara menggunakan baterai, cara pemasangan, dan lain sebagainya itu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.